Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Amin. Nah, untuk hari ini untuk kelas 10 baik akuntansi maupun TKJ kita akan belajar PKN, Pendidikan Kewarganegaraan ya. Nah, pastinya waktu kau masih di SD ataupun di SMP sudah belajar PKN. Kemudian untuk hari ini materi kita adalah tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, baik, yang pertama kita bahas dulu tentang Pancasila. Pasti semuanya sudah hafal apa itu Pancasila, iya kan? Nah, jadi inilah yang akan kita praktekkan. Artinya dipraktekkan baik dalam lingkungan masyarakat kita maupun di pemerintahan kita. Ya. Nah, kita ambil contoh dari nilai Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, isi dari sila pertama. Apa makna dari sila pertama? Maknanya yaitu bahwa semua bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Meskipun agama di negara kita ini berbeda-beda, ya. Ada beberapa agama di negara kita seperti agama mulai dari agama Hindu, agama Buddha, Islam, Katolik, Protestan, Konghucu. Nah, meskipun banyak agama, kita tetap menyembah satu Tuhan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karenanya di dalam isi Pancasila sila pertama ini tadi menjadikan bentuk praktek kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita memiliki agama, menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai kepercayaan kita masing-masing. Kemudian kalau kita lihat dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Kita sebagai manusia harus memiliki rasa kemanusiaan. Kita punya budaya bangsa, kita punya peradaban, kita punya yang disebut sebagai bentuk kebersamaan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita harus saling membantu, menolong, saling menghargai, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari sila Pancasila, ya, Persatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang tidak dapat terpisahkan. Kenapa? Karena kita adalah satu bangsa, ya, kesatuan, persatuan yang kuat, yang utuh. Sila keempat tentang musyawarah dan mufakat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, mulai dari kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat, sampai kepada kepemerintahan kita. Kita harus selalu mengadakan musyawarah dan mufakat apabila ada yang harus kita bicarakan. Ada permasalahan, untuk menyelesaikan permasalahan kita harus tetap mengutamakan musyawarah. Ya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seluruh bangsa Indonesia harus mendapatkan keadilan. Dari mana kita dapatkan keadilan? Adalah dari pemerintah kita sendiri. Nah, oleh karenanya di dalam penyelenggaraan praktek inilah pemerintah kita, di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara inilah yang akan dipraktekkan tadi tentang apa itu nilai-nilai Pancasila. Ya. Nah, kemudian setelah dari nilai-nilai Pancasila, maka apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah? Nah, pemerintah dengan rakyat itu kan bersatu. Pemerintah kita itu melindungi, pemerintah kita itu menjaga masyarakat, pemerintah kita itu melaksanakan tugas-tugasnya. Untuk apa? Untuk kesejahteraan bangsa, kesejahteraan masyarakat, memberikan keadilan kepada masyarakat. Kita di sini sebagai masyarakat, kita berhak mendapatkan keadilan daripada pemerintah. Nah,
Di dalam pemerintahan ini, Indonesia terdiri dari beberapa wilayah. Ya, di dalam pemerintahan Indonesia terdiri dari beberapa wilayah pemerintahannya. Ada yang kita sebut sebagai presiden, kemudian ke bawahnya ada menteri, ada gubernur, ada bupati, ada bapak camat, kepala desa, sampai kepada kepala lingkungan. Nah, di dalam sistem inilah pemerintah membagi apa-apa saja yang harus mereka laksanakan, yang mereka kerjakan untuk bangsa. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita sebagai rakyat Indonesia. Apa saja dia? Nah, ada disebut macam-macam kekuasaan negara. Artinya, pemerintah di sini memiliki kekuasaan untuk melaksanakan pekerjaannya, melaksanakan tugasnya untuk kepentingan rakyat dan masyarakat, ya, demi penyelenggaraan atau mempraktekkan nilai-nilai dari kehidupan bangsa Indonesia. Nah, macam-macam kekuasaan negara. Yang pertama, ada yang disebut kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang atau membentuk undang-undang. Siapa ini legislatif? Itulah yang kita kenal dengan anggota dewan atau anggota legislatif. Terdiri dari itulah DPR dan MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini legislatif, ya. Kemudian kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, ya. Kekuasaan melaksanakan undang-undang. Siapa dia? Itulah yang kita sebut sebagai pemerintah. Bapak Presiden termasuk adalah orang yang berada di lembaga eksekutif. Kemudian yang ketiga, kekuasaan federatif. Ada disebut kekuasaan federatif. Apa ini kekuasaan federatif? Kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, bangsa kita, negara kita Indonesia tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada kerjasama dengan negara lain. Untuk itu penting yang namanya kerjasama atau melaksanakan hubungan dengan luar negeri. Kerjasama ini disebut itu diplomatik, ya, hubungan luar negeri. Ini perlu sama negara kita. Kemudian selain itu apalagi ada disebut kekuasaan yudikatif. Yang keempat, ya, yudikatif. Yudikatif ini adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk mengadili apabila ada pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, atau dengan kalimat lain, mengawasi jalannya undang-undang. Ya, siapa dia? Itulah yang kita kenal dengan Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Nah, ini disebut sebagai kekuasaan yudikatif. Nah, ini dia tadi beberapa kekuasaan yang ada di negara kita. Kemudian berikutnya konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada dua. Yang pertama ada disebut pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, kekuasaan horizontal ini terdiri dari 6 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Ibu ulangi, kekuasaan konstitutif. Apa itu konstitutif? Konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ya, ulangi, kekuasaan konstitutif ini adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, jadi di dalamnya yang melaksanakan tugas ini adalah MPR, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dia punya wewenang mengubah ataupun menetapkan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif.
Nah, tadi sudah disebutkan di awal ya, macam-macam kekuasaan di negara kita. Tadi ada 4 secara horizontal, termasuk kepada kekuasaan eksekutif, kekuasaan yang menjalankan undang-undang ataupun yang melaksanakan undang-undang. Itu yang kita sebut sebagai Bapak Presiden atau sebagai kepala pemerintah. Ya. Kemudian yang ketiga, kekuasaan legislatif. Juga tadi sudah disebutkan di macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Nah, termasuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kemudian yang keempat, kekuasaan yudikatif. Ya. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan atau menegakkan keadilan atau yang mengawasi jalannya pelaksanaan perundang-undangan. Ini termasuk tadi kepada kekuasaan kehakiman, itulah dia Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya, kemudian Komisi Yudisial juga termasuk di dalamnya. Oke. Kemudian yang kelima, kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Eksekutif tentang keuangan negara. Ini kekuasaan eksaminatif ini juga termasuk ke dalam pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, jadi di dalam eksaminatif ini ada nanti itu pemeriksaan keuangan. Oleh siapa? BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini juga dari pembagian kekuasaan di Indonesia. Kemudian yang keenam, satu lagi, kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter ini adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, ini tentang bagaimana mengatur kelancaran dari perekonomian dan keuangan di negara kita. Ya. Nah, ini dilaksanakan oleh BI atau Bank Indonesia. Nah, jadi sudah lengkap semua ya. Ada namanya di situ Badan Pemeriksa Keuangan, ada Bank Indonesia, ada kekuasaan kehakiman, ya, kemudian ada anggota dewan, ada MPR-nya, ada presidennya. Nah, secara horizontal dia sudah lengkap. Ya, di negara kita, bahwa negara kita itu punya masing-masing pekerjaan masing-masing. Ya, di dalam setiap bidangnya mereka mengerjakan pekerjaan masing-masing. Nah, oleh karenanya kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap mendukung pemerintah di dalam pekerjaan mereka. Ya, nih yang pertama. Tadi yang kedua, secara vertikal. Tadi yang pertama secara horizontal, ini secara vertikal. Nah, secara vertikal ini tidak dibagi tentang pekerjaan dan kekuasaannya. Kenapa? Di dalam pembagian kekuasaan secara vertikal ini adalah pembagian kekuasaan secara antara beberapa tingkatan pemerintah. Ulangi, bahwa secara vertikal ini adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Nah, itulah dia tadi. Presiden misalnya paling di atas. Presiden melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang. Presiden nggak boleh mengerjakan pekerjaan gubernur. Ya, kemudian menteri juga sudah ditunjuk oleh presiden untuk melaksanakan pekerjaannya masing-masing. Nggak boleh menteri mengerjakan urusan presiden, mengurus misalnya gubernur, mengurus bupati. Jadi masing-masing sudah ada tingkatan pekerjaannya. Kemudian gubernur juga sama. Gubernur tidak boleh melaksanakan pekerjaan presiden karena dia sudah punya tugas tersendiri. Bapak bupati, ya, bupati untuk daerah kabupaten, dia juga melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang sudah diberikan kepadanya. Dia nggak boleh mengurus pekerjaan gubernur, dia nggak boleh mengurus urusan presiden, dia mengerjakan pekerjaannya di kabupaten. Begitu selanjutnya sampai kepada yang disebut wali kota, kepala desa, kepala lingkungan, ya, mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai apa yang diberikan. Tidak boleh mencampuri urusan yang lain. Nah, ini dia ya.
pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, jadi di negara kita kekuasaan itu tadi udah Ibu sebutkan secara horizontal ada 6. Macam-macam kekuasaan negara tadi ada 4. Ini mereka punya wewenang atau punya tugas, fungsi masing-masing, dan melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan apa yang diberikan pada mereka, dan mereka bekerja menurut undang-undang. Ya, menurut undang-undang. Mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan pembagian kekuasaan tersebut. Nah, oleh karenanya kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap semangat mengikuti peraturan pemerintah. Ya, kita tetap mendukung. Baik anak-anak kami sekalian, untuk materi kelas 10 semester ini, ya, judul pertama kita belajar sampai ini dulu Ibu jelaskan. Nanti berikutnya Ibu berikan lagi catatan-catatan dan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab. Baik, sampai di sini Ibu akhiri dulu. Selamat pagi.